Kata Imam Nawawi, yang bagi lil muta'allimi ayat tawadhu'a li muallimihi wa yata'addaba ma'ahu wa in kana asghara minhu sinnan wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salaha wa bi tawadhu'ihi yudrikul ilma wa qad qah. Kata Imam Nawawi, harus seorang murid itu punya dua sifat. Satu, tawadhu li muallimihi, mesti punya tawadu sama gurunya. Tawadu itu saudara, merasa rendah hati kepada guru. Jangan sampai menganggap gurunya sederajat atau dia sebagai sahabat. Gua awalnya ngaji akrab-akrab, sampai jadi teman sama guru gua sekarang, masya Allah, masya Allah, masya Allah, masya Allah, teh kucing. Lama-lama bisa jadi teman sama guru. Orang mah awalnya teman, lama-lama jadi guru. Ini gue berguru sama guru, akrab, sekarang udah jadi teman anak. Itu Kiai Anu, teman anak sekarang. Kamu jadi teman begitu? Ada salah aturan. Jadi yang pertama, ayat tawadhu ali muallimih, dia harus punya sifat merendah kepada guru. Itu keberkahan nanti dapatnya. Kedua, ya ta'addama ma'ahu, punya akhlak, punya adab sama dia punya guru. Berkah nanti. Berkah gimana saudara? Kalau dia dapat berkah itu, nanti ilmunya manfaat. Dapat keberkahan dari akhlak. Sebenarnya bukan keberkahan semata-mata guru, dia yang tahu caranya. Itu. Tahu caranya apa? Satu, dia ada tawadhu, yang kedua ada adab. Harus miliki itu. Harus miliki itu. Dan dikira informasi yang tiada makna. Harus miliki. Dan setiap guru tidak menuntut muridnya untuk berakhlak kepada dia. Lo nggak berakhlak, serah lo. Begitu. Akhlak itu urusan gua sama guru gua. Ada perlu sama gua nggak ada urusan. Bukan guru pengen diadabin, bukan guru pengen diakhlakin, bukan. Tapi sebagai seorang murid itu harus tahu bahwa sungguhnya ilmu itu apabila tiada keberkahan dan tiada manfaat, itu bagaikan pohon yang tak berbuah, kan begitu? Ya. Al ilmu bila amal, asyajarih bila thamar. Enggak ada manfaatnya, kayak pohon enggak berbuah. Waduh. Wa in kana asghara minhu sinnan wa aqalla syuhratan wa nasaban wa salaha. Walaupun gurunya lebih muda, wa aqalla syuhratan, walaupun gurunya enggak masyhur. Masyhuran murid. Bisa masyhuran murid begitu. Masyhuran walaupun murid yang top, gurunya enggak. Tetap guru murid kudu berakhlak. Sebab mamen masyhurin illa bi barakati mastur. Enggak ada orang yang masyhur melainkan keberkahan dari orang yang mastur. Orang namanya wah begitu kan? Ini berkah dari orang yang di belakang dia, yang mastur. Mastur itu yang enggak sebut namanya. Orang yang top itu keberkahan dari orang yang tersembunyi. Mesti itu si murid tawadhu sama dia tuh. Sama tuh guru yang namanya nggak masyhur. Wa nasaban, bahkan walaupun gurunya lebih rendah nasabnya. Nasab itu saudara, garis keturunannya lebih rendah. Ya, gue walaupun murid juga anak lurah tahu. Guru gue mah anak RT aja kagak. Jangan ngomong gitu. Walaupun guru kita garis nasabnya lebih rendah dari kita, apalagi kita lebih rendah dari dia mah, andai kita lebih tinggi, harus tawadhu. Di depan dia, di belakang dia, di depan dia ataupun di belakang. Kesalahan dan kesolehannya, muridnya lebih soleh, gurunya kurang tapi soleh. Yang gurunya mau culun kelihatan. Gurunya culun, muridnya yang soleh, kantongnya siwak nggak pernah lepas, tapi ngerokok jalan terus.
Minyak wangi nggak pernah lepas, tasbih nggak pernah lepas dibaca maka kagak. Dikantongi wirid, kitab wirid. Di mana aja dibawa, dibaca mah enggak. Pokoknya soleh dah. Oh, pesoleh top di kampung orang soleh. Gurunya saudara, orang kurang tapi soleh. Ngomongnya nggak rapi, kelakuannya nggak rapi. Ente murid siapa? Murid si fulan. Yang kurang tapi rapi. Ente tetap mesti berakhlak sama punya guru. Kalau pengen manfaat barokah ilmu. Walaupun murid udah soleh banget gitu, sampai murid jadi wali. Guru gue belum jadi wali, gue udah jadi. Lu jadi wali karena dia. Yang kagak jadi, kalau sana wali, kata model kita mah begini kagak bakalan. Ya, jangan ngomongin wali dah. Ini makan ceritanya orang-orang sono yang ditulis di kitab. Jangan lantas begini nih, saya ngomong begini punya pikiran begini. Berarti kalau begitu gue wali nih ntar nih. La ilaha illallah.